Di antara sekian banyak penyakit utama pada tanaman, layu fusarium merupakan salah satu ancaman yang paling serius. Betapa tidak, tanaman yang terjangkit layu fusarium ini bisa dipastikan akan langsung mati jika tidak segera diatasi atau dikendalikan. Sesuai namanya, layu fusarium sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur patogen Fusarium oxysporum. Jamur fusarium sendiri pada dasarnya adalah jamur patogen yang biasa hidup di tanah. Umumnya spora jamur ini dapat bertahan di tanah dalam waktu lama sampai akhirnya tumbuh jika kelembapan sudah sesuai. Secara garis besar, jamur fusarium bisa menyerang tanaman kapan saja, di umur berapapun terutama pada musim hujan dan ketika tanaman kurang sehat ataupun ketika tanaman mengandung unsur nitrogen tinggi. Pada awalnya, jamur fusarium akan menyerang perakaran pada tanaman dari leher batang bagian bawah tanaman yang bersinggungan dengan tanah. Setelah terinfeksi, bagian tersebut membusuk dan berwarna coklat. Infeksi tersebut lalu menjalar ke bagian akar sehingga mengalami busuk basah. Dan apabila kelembapan tanah cukup tinggi, bagian leher batang yang semula busuk tersebut berubah warna menjadi putih keabu-abuan. Hal itu dikarenakan terbentuknya massa spora oleh jamur fusarium ini. Karena hal inilah tanaman terinfeksi menjadi layu dan mati. Selain itu, jamur ini juga kerap menjalar ke jaringan dalam tanaman yang menjadikan para petani kesulitan dalam menyembuhkan tanaman yang terinfeksi. Ketika awal gejala, tanaman akan tampak layu pada pukul 10 sampai pukul 2 siang, dan akan kembali tampak segar pada pagi serta sore hari selama proses fotosintesis berkurang. Sekilas, gejala ini mirip dengan layu bakteri, namun bedanya adalah pada lama fase infeksinya. Pada layu bakteri, tanaman akan langsung mati kering dalam 2 sampai 3 hari. Sedangkan layu fusarium akan tampak layu dan semakin parah hingga mati dalam waktu sekitar 7 sampai 10 hari. Seperti yang disebutkan tadi, serangan layu fusarium ini akan menunjukkan tanda awal serangan seperti layu di siang hari ketika menyerang tanaman seperti cabai. Namun, ketika jamur ini menyerang tanaman dengan jenis batang berair seperti semangka dan melon, serangan ini tidak nampak tanda-tandanya. Ujuk-ujuk tanaman layu dan mati meski kemarin tanaman terinfeksi masih segar. Maka dari itu pencegahan lebih ditekankan daripada mengobati. Selain cabai dan juga semangka melon, jamur ini kerap menyerang tanaman lain seperti buah naga dan juga pisang. Pada tanaman buah naga, selain menyerang akar, pembusukan juga terjadi pada sekitar sisi batang tanaman ini. Dan pada pohon pisang, infeksi terjadi dengan tanda yang sangat jelas. Seperti daun yang tiba-tiba menguning, layu dan juga pembusukan batang yang menghitam di bagian dalamnya. Jika sudah demikian, menebang pohon yang terinfeksi justru beresiko besar terhadap penularan fusarium. Penularan ini terjadi lantaran kontak fisik baik berupa air dan serpihan gedebok yang tercecer dan mengenai tanaman lain. Maka pemusnahan harus menggunakan cara lain, seperti penyuntikan herbisida agar pohon pisang yang terkontaminasi dapat mati beserta jamur di dalamnya. Pada dasarnya, hingga saat ini menurut kami belum ditemukan fungisida kimia yang benar-benar efektif untuk mengatasi serangan layu fusarium. Adapun beberapa fungisida berbahan aktif seperti propinat, benomil, klorotalonil, mancozeb, metiram dan lain-lain, hanya bekerja secara kontak ketika digunakan, sehingga tidak dapat menjangkau jamur fusarium yang sudah menjalar ke dalam jaringan tanaman ketika infeksi sudah pada tingkat lanjut. Namun demikian, bukan berarti fungisida tersebut tidak efektif untuk digunakan. Penggunaan fungisida tadi bisa diaplikasikan sebagai pencegahan ataupun perawatan tanaman ketika awal masa serangan layu fusarium terdeteksi. Oleh karena itu penanganan sejak dini sangat diperlukan guna dapat terkendalinya suatu penyakit. Biarpun memang ada kalanya kita sebagai petani terlambat dalam mengidentifikasinya, dalam artian kita mengetahuinya ketika serangan sudah parah, maka pencabutan dan pemusnahan menjadi satu-satunya cara paling efektif guna menghentikan penyebaran jamur fusarium ini. Setelah itu, perawatan lahan sebelum ditanam ulang ataupun sulam perlu dilakukan agar terjaminnya keberhasilan dalam bertani. Jika sterilisasi ini tidak dilakukan, bukan tidak mungkin tanaman pengganti yang kita tanam itu akan mengalami kasus yang sama juga, yakni terserang layu fusarium. Dalam penanganan lahan pasca serangan fusarium, kita bisa melakukan pencangkulan dan pembalikan tanah agar terkena sinar matahari guna menghambat pertumbuhan jamur dan juga spora dari Fusarium oxysporum ini. Setelah itu penyemprotan ataupun pengocoran fungisida tadi, seperti antrakol, ditan, manzate, antila, bisa dilakukan agar jamur fusarium benar-benar mati sebelum akhirnya nanti akan ditanami lagi. Selain itu, penggunaan agen hayati seperti jamur trichoderma bisa dilakukan. Trichoderma sendiri akan berkembang dengan pesat pada media seperti tanah dan perakaran sampai akhirnya menekan dominasi jamur fusarium tersebut.
Dengan demikian jamur fusarium sendiri akan kekurangan tempat untuk berkembang sampai akhirnya mati. Pemberian trichoderma pada lahan pertanian sendiri bisa dilakukan dengan cara mencampurkannya dengan pupuk kandang sebagai pupuk dasar atau bisa juga dengan dikocorkan pada setiap lubang tanaman. Isolat trichoderma sendiri bisa dibeli dari para pembibit biang trichoderma, produk pabrik dari beberapa merek, atau juga bisa kita buat dengan media nasi dan tentunya isolat trichoderma yang dapat ditemui di sekitar dasar bambu. Untuk pembahasan mengenai trichoderma, nanti akan kami buatkan videonya secara khusus. Selain trichoderma, menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida juga dapat menekan perkembangan jamur fusarium. Pemberian hidrogen peroksida sendiri bisa dilakukan dengan cara kocor dan juga spray dengan dosis 0,5 sampai 1 ml tiap liter air dengan kandungan H2O2 50%. Dalam pemberian hidrogen peroksida bisa diselingi dengan pemberian kapur kalsium atau dolomit guna memaksimalkan kinerja sterilisasi lahan terhadap jamur fusarium. Hal itu dikarenakan reaksi kimia antara hidrogen peroksida yang bertemu dengan kalsium dapat membentuk hidroksil radikal yang mampu menghancurkan rantai protein dalam jamur bahkan pada bakteri dan juga virus. Pemberian kedua hal ini hendaknya juga dilakukan ketika malam hari, hal itu dikarenakan produk sampingan reaksi kimia ini yang menghasilkan oksigen agar dapat diserap oleh akar jika pemberian dilakukan ketika lahan sudah ditanami, itu dikarenakan tanaman sendiri akan menyerap oksigen di malam hari. Selain itu, gelembung yang dihasilkan dari reaksi kimia ini juga mampu membuka pori-pori tanah. Adapun semua tahapan tadi, dapat diaplikasikan sebagai pencegahan dan juga treatment ketika awal infeksi. Mengurangi pemberian pupuk kimia berbasis nitrogen pada musim hujan juga dapat mencegah resiko terserangnya jamur fusarium. Hal itu dikarenakan, jamur fusarium sendiri lebih menyukai media yang kaya akan nitrogen seperti yang awal dijelaskan, termasuk tanaman yang memiliki kandungan nitrogen tinggi. Kenapa demikian? Itu dikarenakan nitrogen sendiri adalah unsur pembentuk protein bagi tanaman. Dan yang namanya penyakit, baik itu jamur fusarium, sangat suka terhadap tanaman berprotein tinggi. Cukup sekian video kali ini, nantikan video berikutnya di channel Mari Belajar Agrikultur, channel yang membahas segala aspek yang berhubungan dengan pertanian, peternakan dan perikanan, baik seputar info, cara dan hasil olahan serta turunannya.